Webinar hari ini akan dimoderatori oleh Saudari Michelle Aprilia Wijoyo. Michelle menempuh pendidikan di Akademi Bahasa Asing Internasional jurusan Bahasa Mandarin. Dia pernah menjadi guru di sekolah TK Harapan Kasih dan saat ini dia bekerja sebagai koordinator guru Mandarin di sekolah tersebut. Selain itu, dia juga berwirausaha dan membuka online shop yang menjual barang-barang kebutuhan bayi. Nah, tanpa berpanjang lagi, kepada Saudara Michelle, saya persilakan untuk memandu acara kita hari ini. Baik, selamat malam para peserta webinar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur kita dapat bertemu kembali di webinar seri ketiga. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar dari seri pertama, kita sudah mendapatkan pengetahuan dan juga masukan yang sangat baik tentang bagaimana kita dapat menjaga kesehatan jasmani kita di tengah-tengah masa wabah ini. Dan di seri kedua, yaitu Selasa minggu lalu, dibahas juga tentang bagaimana kita dapat bertahan di dalam kondisi ekonomi di masa-masa sekarang ini. Dan malam hari ini, senang sekali kita dapat melihat dari sisi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu dari sisi relasi, pendidikan, dan juga bagaimana kita dapat menghadapi stres. Sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk social distancing, work from home, stay at home, maka tentunya kita akan semakin intens bertemu dengan anggota keluarga kita. Entah itu pasangan Anda, atau orang tua, mertua Anda, anak-anak Anda, atau menantu Anda. Dan tentunya ada sisi positif dari hal itu, yaitu kita dapat memakai waktu-waktu tersebut untuk quality time bersama dengan keluarga. Tetapi tidak sedikit juga yang melalui masa itu malah timbul mungkin berbagai masalah di dalam relasi. Namun jangan khawatir, para peserta webinar, saya percaya masukan-masukan yang akan didapat malam hari ini itu akan memberikan solusi bagi kita semua. Oleh karena itu telah bergabung bersama kita 3 orang panelis yang tentunya sangat pakar di bidangnya. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu. Panelis yang pertama adalah Dr. Lucy Mekarwati, MA. Selamat malam Bu Lucy, apa kabarnya? Selamat malam sekalian, saudara sekalian. Iya, beliau selama 30 tahun ini bergerak di bidang praktisi pendidikan di sekolah yang kita sudah tidak asing lagi, yaitu Sekolah BPK Penabur. Terima kasih Bu Lucy sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Ya, kemudian panelis yang kedua adalah Dr. M. Yuni Megarini, MPSI. Ibu Yuni ini adalah dosen di Fakultas Psikologi Maranatha dan STT Inti. Beliau juga praktek di Polipsikologi Immanuel selama kurang lebih 23 tahun. Dan beliau adalah narasumber acara Pelangi Kasih Radio Maestro sejak tahun 2006 sampai 2019. Selamat malam Ibu Yuni, apa kabar? Selamat malam Bapak Ibu semua, juga Michelle. Selamat malam, terima kasih Bu Yuni telah bergabung bersama kami. Dan panelis yang ketiga adalah Bapak Sugondo Dipeling. Beliau adalah konselor pernikahan dan persiapan pernikahan di GKPB Fajar Pengharapan sejak 18 tahun yang lalu. Selamat malam Pak Gondo, senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak. Selamat malam Bu Michelle, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak Gondo juga adalah konselor bimbingan pranikah saya waktu itu beberapa tahun lalu, sehingga saya tahu betul beliau sangat berkompeten di bidangnya. Nah baik Bapak Ibu, inilah ketiga panelis yang akan memberikan saran dan masukan untuk kita semua malam hari ini. Dan seperti tadi yang Yesi sudah sebutkan, saya ingatkan kembali bahwa kita membuka kesempatan untuk para peserta webinar bila Anda ingin bertanya. Silakan Anda dapat menulis pertanyaan di kolom Q&A. Ya, kalau Anda mengikuti dengan Zoom, itu di kolom Q&A yang ada di bagian bawah layar Anda. Atau bagi yang Anda mengikuti melalui YouTube, Anda bisa menuliskan pertanyaan di live chat. Dan juga Anda bisa bertanya di hotline Penatua dengan nomor WA 0811 896 876. Sekali lagi, 0811 896 876. Ya. Dan sebelum kita berbincang-bincang nih sebentar dengan para panelis, mari kita dengarkan terlebih dahulu overview atau penyampaian garis besar materi webinar malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang Wijaya. Silakan Pak.
Sekali lagi selamat malam untuk semua saudara-saudari yang mengikuti acara webinar ini, baik melalui Zoom, melalui YouTube Live. Saya lihat sebagian peserta masih tetap mengikuti acara melalui Zoom, nampaknya penggemar Zoom, tapi juga sebagian mengikutinya melalui YouTube. Dan dua-duanya tentu sama-sama bermanfaat. YouTube memungkinkan kita melaksanakan acara webinar tanpa orang harus mendaftar, sehingga lebih terbuka kepada semua orang. Sedangkan kalau saudara menggunakan Zoom, tentu akan bersifat lebih eksklusif. Dan seperti yang telah disampaikan, baik oleh moderator kita yang pertama maupun yang kedua, topik dari webinar kita pada malam hari ini adalah berbicara tentang stres, kemudian relasi, dan juga pendidikan. Ketiga hal ini memang saling terkait satu dengan yang lain, khususnya di dalam masa COVID-19 ini. Kita membaca di berita beberapa waktu yang lalu, sehubungan dengan wabah COVID-19 di Tiongkok, di Wuhan, maka dilakukan lockdown di sana. Orang tidak boleh keluar, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting, mereka harus tinggal di rumah. Dan sebagai akibat, para suami dan istri yang tadinya hanya berkumpul di rumah ketika mereka sudah pulang kerja, sekarang harus sepanjang hari berkumpul di rumah bersama-sama dengan anak-anak mereka. Semestinya kesempatan berkumpul seperti itu menjadikan kehidupan rumah tangga mereka lebih indah, hubungan mereka lebih hangat, dan relasi mereka menjadi lebih dekat. Semestinya demikian. Tapi menarik sekali menurut berita yang disampaikan, dan saya kira banyak di antara saudara-saudari yang juga sudah membacanya, nampaknya justru karena suami istri ini harus tinggal bersama di dalam rumah untuk jangka waktu yang agak cukup panjang, sangat panjang juga tidak, hanya kurang lebih 2 bulan, angka perceraian dalam keluarga di Wuhan naik luar biasa tingginya. Berarti justru karena tinggal satu rumah untuk waktu yang agak sedikit lama saja, rumah tangga itu mengalami konflik dan keretakan. Tentu penyebabnya ada berbagai faktor. Bisa saja karena orang kalau tinggal di satu tempat terkurung dalam waktu yang agak cukup lama, tingkat stres di antara mereka naik. Dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa ekor tikus dimasukkan dalam satu tempat yang sama, sementara jumlah mereka belum terlalu banyak, kehidupan mereka nyaman-nyaman saja. Kemudian ditambahkan beberapa ekor lagi, keadaannya masih nyaman-nyaman saja. Ditambahkan semakin banyak. Dan pada titik tertentu ketika jumlah tikus dalam satu wadah itu sangat banyak, akibatnya mereka yang tadinya tenang-tenang mulai jadi agresif. Dan saling menggigit satu dengan yang lain, bahkan ada yang saling membunuh satu dengan yang lain. Jadi suasana yang berada dalam satu rumah yang membuat orang dalam keadaan tidak bergerak justru bisa mengakibatkan tingkat stres yang sangat tinggi di antara mereka yang berada di dalam rumah. Nah, tentu bisa saja hal seperti ini terjadi. Bisa saja hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan keluarga di Indonesia, bukan hanya di Wuhan. Jadi, oleh karena itu, di dalam webinar kita pada malam hari ini, kita akan membicarakan tentang stres, dan seperti yang tadi telah dikemukakan oleh moderator kita, Ibu Michelle, telah hadir di tengah-tengah kita seorang panelis yang saya yakin tidak asing bagi semua saudara-saudari yang biasa mengikuti siaran radio Maestro, Ibu Dr. Yuni, seorang psikolog yang sangat-sangat mumpuni untuk berbicara tentang masalah stres, baik dalam kehidupan rumah tangga, termasuk juga karena tingkat kesulitan ekonomi semakin meningkat, dan semakin meningkatnya kesulitan ekonomi ini mengakibatkan tingkat stres juga naik. Jarang di tengah masa seperti demikian
para pengusaha berkata, wah keadaan enak. Jarang, sangat jarang. Kecuali mungkin pengusaha masker mungkin. Tetapi di luar itu semua orang dalam keadaan mengeluh. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, di mana perusahaan-perusahaan harus memberikan THR bagi para karyawan, ya, sementara perusahaan usahanya mandek ataupun paling tidak menjadi lesu. Nah, tingkat stres menjadi sangat tinggi. Dan tingkat stres ini semakin meningkat karena bukan hanya orang diminta untuk melakukan work from home atau work at home, tetapi juga anak-anak diminta untuk study from home. Jadi belajar dari rumah. Orang tua yang biasanya pagi hanya mengantar anaknya ke sekolah, kemudian dia kerja, sore dia pulang, bertemu dengan anaknya, main sedikit, kemudian beristirahat. Sekarang sepanjang hari harus tinggal bersama dengan anak-anak, dan bukannya tinggal dengan anak-anak, mereka sebagai orang tua juga harus ikut terlibat memberikan pelajaran kepada anak-anak, pelajaran sekolah, sehingga orang tua berfungsi setengah guru sekarang. Tingkat stres jadi semakin tinggi. Sudah stres dalam pekerjaan, stres dalam relasi, harus stres menjadi seorang guru. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita dapat menghadapi situasi tadi dan kiat-kiat mengajar anak supaya mereka dapat belajar dengan nyaman, karena anak-anak tentu juga stres, dan bagaimana menolong anak-anak yang stres ini dapat belajar dengan baik. Dan hadir tadi telah dijelaskan kepada kita seorang panelis, Ibu Dr. Lucy, seorang dokter dalam bidang pendidikan dan juga praktisi di dalam pendidikan, sehingga sangat-sangat memahami seluk-beluk tentang bagaimana mengajar anak, apalagi pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun, yang tentu sangat-sangat dapat menolong kita bagaimana tentang mengajar anak, bagaimana tentang keadaan pendidikan di dalam hari-hari ke depan sehubungan dengan COVID-19 ini. Tentu Ibu Lucy akan sangat memahaminya. Dan juga karena ini berkaitan dengan masalah relasi dalam keluarga, itu sebabnya kita menghadirkan seorang pakar di dalam bidang konseling keluarga, yaitu Bapak Sugondo, yang tidak asing bagi semua saudara-saudari seperti yang diceritakan oleh Saudari Michelle, yang mempersiapkan pernikahan dari Saudari Michelle. Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang situasi seperti ini, saya jadi teringat kepada kehidupan dari Nuh. Nuh, istrinya, ketiga anak dan ketiga menantunya mengalami lockdown di dalam satu bahtera untuk jangka waktu yang juga cukup lumayan panjang. Saya pikir tingkat stres yang harus dialami oleh Nuh mestinya lebih tinggi dibandingkan tingkat stres yang kita alami. Karena paling tidak kita walaupun berada di rumah masih dapat melihat sinar matahari, bahkan dalam beberapa waktu yang terakhir dianjurkan orang untuk berjemur setiap hari untuk jangka waktu tertentu, untuk membangun imunitas dalam tubuh, meningkatkan vitamin D. Nah, kalau Nuh, dia berada dalam bahtera yang tertutup. Dan bukan hanya berada dalam bahtera yang tertutup, yang bersangkutan harus berkumpul dengan binatang-binatang dalam bahtera itu. Sehingga kita bisa bayangkan baunya, betapa sangat nyamannya berada di dalam bahtera yang tertutup, dalam keadaan pengap bersama dengan sekian macam jenis hewan di dalamnya. Kita masih dapat merasakan udara segar. Jadi harusnya tingkat stres dari Nuh semakin sangat tinggi. Belum lagi kalau kita sehari-hari masih dapat makan ini, makan itu, persediaan makanan paling tidak melalui GoFood, masih dapat pesan ini itu. Nuh tidak ada GoFood pada masa itu, mau tidak mau yang dia makan ya itu saja. Dan dia hanya dapat berkomunikasi dengan orang yang itu saja. Kita masih dapat berkomunikasi melalui WA, dapat berkomunikasi melihat televisi, masih melihat dunia luar. Nuh tidak. Jadi seharusnya tingkat stres dari Nuh sangat-sangat tinggi. Tetapi mengapa Nuh dapat melewati masa yang tidak mudah itu? Yang sangat-sangat tidak mudah itu. Dalam hemat saya, salah satu faktor yang membuat Nuh dan anak-anak dan istri dan menantunya dapat melewati masa yang sangat tidak mudah itu adalah karena sesungguhnya mereka di dalam bahtera bukan hanya Nuh, istri, ketiga anak dan ketiga menantu dan sekian banyak hewan. Tetapi lebih lagi karena Allah bersama-sama dengan Nuh di dalam bahtera.
Jadi kalau di dalam keadaan yang sesumpek apapun, di dalam keadaan yang sesukar apapun, kalau Allah beserta dengan kita dan kita dapat merasakan kehadiran Allah dengan bersama menyertai kita, maka suasana yang sesukar apapun kita tetap dapat bersukacita dalam damai sukacita. Sama seperti yang dialami juga oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara di kota Filipi. Sepanjang hari dia didera, tangan dan kakinya dibelenggu, dan apa yang akan dia alami esok belum jelas. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sangat sukar itu, di dalam kitab Kisah Para Rasul dicatat bagaimana Paulus dan rekan sekerjanya Silas di tengah malam dapat memuji-muji Tuhan. Kehadiran Allah itu yang sangat menentukan. Jadi rumah seindah apapun, suasana sebebas apapun, bahkan kalaupun tidak ada wabah, kalau Tuhan itu jauh dari kita, maka kehidupan kita pasti akan dalam keadaan stres yang sangat tinggi. Tetapi dalam situasi yang sesulit apapun, kalau Allah menyertai kita, disitulah kekuatan kita. Bukankah Alkitab mengajar kita untuk berkata, aku sanggup menanggung segala perkara. Aku sanggup menanggung segala perkara. Saya ulang, aku sanggup menanggung segala perkara. Termasuk perkara stres oleh karena wabah seperti yang kita alami. Termasuk masa sulit ekonomi seperti yang kita hadapi. Aku sanggup menanggung segala perkara oleh karena Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudari, saya berharap melalui webinar malam hari ini, semua saudara-saudari yang mengikuti acara ini, menurut pendaftaran kita dapat melihat datang dari berbagai kota, dari berbagai pulau dan wilayah provinsi di Indonesia. Saudara dapat mengikutinya dan mendapatkan berkat melalui paparan yang akan disampaikan oleh ketiga panelis kita. Sekali lagi, seperti yang tadi telah diutarakan, kalau saudara ada pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor telepon 0811 896 876. Saya ulang, 0811 896 876. Ketiga panelis kita akan membantu semua kita di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sampaikan. Tuhan memberkati. Silakan Ibu Michelle untuk meneruskannya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Dan sekarang sudah cukup banyak masuk pertanyaan kepada saya. Dan langsung saja kita mulai karena tentunya pasti para peserta webinar sudah tidak sabar lagi. Dan pertanyaan pertama akan saya tujukan kepada Ibu Lucy. Ini berkaitan tentang bagaimana kita dapat melakukan pendidikan yang baik kepada anak. Nah, pertanyaannya seperti ini, Bu Lucy. Di tengah-tengah masa pembelajaran jarak jauh, tentu ada beberapa tantangan bagi para orang tua. Nah, seringkali anak-anak itu, terutama mungkin yang usia kecil, jadi usia TK atau SD, seringkali mereka itu lebih mendengar apa yang dikatakan oleh guru dibandingkan oleh orang tuanya sendiri. Jadi terutama biasanya misalkan kalau guru memberikan instruksi apa langsung dikerjakan. Tapi mungkin kalau orang tua yang memberikan instruksi agak lama-lama pakai alasan ini itu untuk ngerjainnya. Nah, Bu Lucy mungkin bisa memberikan kiat-kiat praktis bagaimana untuk mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 ini, Bu. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Senang dapat berjumpa di dalam acara webinar pada malam hari ini. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, sehubungan dengan pendidikan anak. Nah, memang menarik mencermati dunia anak dengan segala dinamikanya. Kecenderungan usia anak pada umumnya lebih patuh pada gurunya di sekolah dibandingkan dengan orang tuanya. Pada satu kasus, orang tua mengajarkan anaknya dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan gurunya. Dan langsung anaknya protes. Kata ibu guru, di sekolah tidak begitu, Mama. Ya, memang anak-anak juga punya idola. Dalam hal ini adalah gurunya di sekolah. Orang tua perlu mensiasatinya dengan menumbuhkan rasa nyaman dan lebih dekat dengan figur orang tua. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, orang tua itu sebagai pembimbing utama. Bagaimana peran orang tua di dalam pendidikan dan perkembangan anak itu seharusnya ada pada urutan yang pertama. Orang tua adalah panutan buat anak-anaknya. Yang kedua, orang tua dapat menjadi teman.
bagaimana orang tua bisa mendengarkan apa yang menjadi masalah anak-anak. Dan yang ketiga, bagaimana orang tua juga bisa menjadi guru dengan tetap terlibat dengan tugas-tugas anak, menyisihkan waktu setiap hari. Jika anak-anak mendapatkan kesulitan, orang tua akan aktif untuk membantu. Nah, sekarang bagaimana dengan belajar di rumah saat pandemi COVID-19 ini? Berada di rumah atau di rumah saja, itu salah satu langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Memang, orang tua menjadi sedikit kerepotan karena harus bekerja, harus mengasuh, harus menjadi guru yang serba bisa bagi anak-anaknya di sekolah. Nah, tetapi ada tipsnya, bagaimana orang tua bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menolong ketika anak-anaknya berada di rumah. Tips yang pertama adalah orang tua bisa melakukan kegiatan bersama. Selama ini, rutinitas dan kesibukan orang tua selama bekerja membuat anak dan orang tua agak jauh. Namun, ini merupakan kesempatan yang bagus bagi orang tua untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan anak. Ada beragam aktivitas kegiatan bersama yang bisa dilakukan oleh orang tua bersama dengan anak-anaknya. Mulai dari menonton televisi bersama, ya, kemudian melakukan aktivitas olahraga bersama, membaca buku bersama, memasak bersama, makan bersama, berkreasi bersama, bahkan melakukan ibadah bersama. Mungkin hal-hal tersebut selama ini sulit dilakukan ya, terutama bagi mereka yang orang tuanya pergi pagi pulang malam. Nah, dengan kegiatan seperti itu bisa membantu dan menolong anak-anak. Lalu yang kedua, bagaimana orang tua juga siap untuk menjadi guru di rumah. Nah, orang tua siap berperan menjadi guru pengganti bagi anak-anaknya di rumah. Ya. Orang tua juga diharapkan bisa memberikan fasilitas online ya kepada anak-anak sehingga mereka bisa lancar dan menunjang kegiatan belajar di rumah. Selain itu, orang tua juga diharapkan bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga anak tidak merasa bosan berada di rumah. Orang tua bisa menemani, bisa membantu dan menciptakan suasana yang edukatif bagi anak-anaknya. Bagaimana menciptakan anak merasa senang dan merasa betah dengan belajar sendiri karena didampingi oleh ayah dan ibunya. Pada kesempatan masa pandemi COVID-19 ini, alangkah lebih bagus ya apabila orang tua juga bisa memperluas pengetahuan parenting atau pengasuhan terhadap anak-anak. Memang ya orang tua cukup melelahkan karena harus mendampingi anak, ya harus siap menggunakan gadget dan internet, dan mungkin ini bisa membuat stressful ya apabila tidak ada yang membantu. Tapi karena situasi ini sedang wabah bencana, kita tidak bisa saling menyesali, menyalahkan ya. Intinya adalah orang tua harus memberikan pendampingan ya, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman sehingga anak-anak itu bisa tenang belajar di rumah. Nah, saya ingin sedikit menambahkan bahwa keluarga menjadi tempat pendidikan yang pertama dan utama ketika musibah COVID-19 ini, yang mengharuskan anak-anak belajar di rumah. Fungsi rumah sekarang bertambah, yaitu menjadi sekolah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ibu adalah sekolah yang pertama. Kita bisa menyikapi dengan adanya musibah ini untuk dijadikan kesempatan bagi orang tua untuk lebih dekat dengan anak, lebih peduli dan terlebih memberikan nilai-nilai tentang arti kesabaran, kerja keras, perjuangan, dan tanggung jawab. Nah, sejak dari rumah, seorang anak itu ditempa, dididik, dibina, diarahkan, diperhatikan dengan kasih sayang. Nah, itu sebetulnya merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab dari orang tua. Kalau ada orang tua yang mengeluh karena merasa keteteran, ya, di dalam membantu anaknya belajar di rumah, memang itu wajar mungkin karena belum terbiasa. Tetapi jangan berpandangan bahwa belajar hanya cukup di sekolah dan menjadikan rumah itu hanya sebagai tempat untuk beristirahat. Sejatinya, apakah
rumah dan tempat lingkungan tinggal itu sudah layak menjadi sekolah yang pertama dan utama bagi anak-anak. Keluarga diharapkan mampu untuk mengkondisikan kehidupan rumah sebagai institusi pendidikan sehingga terdapat proses saling interaksi antar anggota keluarga, proses pengasuhan, proses pembimbingan, dan keteladanan. Harusnya keteladanan itu menjadi nyata ya, karena itu merupakan modal besar di dalam mengontrol pola pengasuhan anak. Saya ingin simpulkan bahwa keluarga merupakan elemen pokok pembangunan entitas pendidikan dan menciptakan naturalisasi sosial, membentuk kepribadian seutuhnya, dan memberikan pembiasaan-pembiasaan kehidupan terhadap anak. Dari keluarga, segala sesuatu tentang pendidikan ini bermula. Apabila salah di dalam pendidikan anak, maka akan terjadi peluang untuk terjadinya berbagai distorsi. Dan nasib masa depan anak ke depan itu pasti dipertanyakan. Nah, jadi poin penekanannya dari saya adalah bagaimana orang tua memberikan pendampingan, memberikan rasa aman untuk anak-anaknya ketika belajar di rumah. Demikian kira-kira pandangan saya, saudara moderator, untuk pertanyaan yang pertama ini. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Lucy untuk pemaparannya, sangat jelas sekali. Dan justru, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa justru di tengah-tengah masa ini ada nilai tambah di mana dengan tambahan fungsi di rumah itu mendidik anak, itu membuat hubungan antara orang tua dengan anak juga bisa semakin dekat. Tadi kalau saya mendengar dari Bu Lucy bicara bahwa orang tua itu bisa menjadi panutan, teman, dan guru bagi anak-anaknya. Seperti itu ya Bu Lucy ya? Ya, okay. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ini juga cukup menarik. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, hingga saat ini ada sekitar 1.506.000 penduduk Indonesia yang kehilangan pekerjaan. Nah, dan sebagian dari mereka itu memiliki anak-anak di dalam usia pendidikan dan cukup terkendala untuk membayar SPP yang masih harus dibayar 100%. Nah, dalam situasi seperti ini, semestinya apakah pihak sekolah itu dapat memberikan kebijaksanaan misalkan berupa kompensasi atau potongan uang SPP dalam hal mungkin operasional sekolah yang tidak digunakan, contoh mungkin pemakaian listrik atau uang kegiatan yang tidak terpakai. Nah, untuk perihal ini bagaimana menurut pandangan Ibu Lucy? Ya, baik. Pertanyaan ini juga cukup menarik ya, karena menyangkut pendanaan pendidikan. Tidak bisa dipungkiri ada banyak mungkin orang tua juga yang terdampak dengan adanya pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK. Memang ini kondisi yang tidak diinginkan. Tetapi ya terkait dengan hal ini ada beberapa mungkin saran yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah pendidikan yang terkendala di masa pandemi COVID-19 ini. Saya ingin membagi dua terlebih dahulu mengenai masalah pendanaan ini. Kalau untuk sekolah-sekolah negeri, pada umumnya dana itu mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa BOS, ya, bantuan operasional sekolah. Sampai dengan tingkat SMP itu menjadi kewenangan pemerintah kota atau Pemkot. Sedangkan untuk jenjang SMA menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi atau Pemprov. Nah, sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta itu dana dikelola oleh pihak yayasan. Nah, dalam hal ini pastinya ada kebijakan terkait dengan dana yang tidak digunakan selama pembelajaran jarak jauh. Tadi saudara moderator mengatakan mungkin itu dana yang tidak digunakan terkait dengan penggunaan listrik, ya, gedung. Nah, saya berpikir bahwa adalah sangat bijaksana apabila pihak yayasan bisa memberikan pemotongan dana pendidikan berupa SPP atau uang sekolah. Bentuknya entah apakah berupa persentase ataupun dalam bentuk nominal, ya. Jadi adanya pengembalian juga mungkin untuk dana-dana yang tidak digunakan, ya. Jadi saya yakin kalau pihak yayasan juga bisa mencermati hal ini. Nah, sekarang bagaimana untuk orang tua yang terdampak dengan kehilangan pekerjaan sehingga terkendala di dalam
pendanaan di dalam pendidikannya. Nah, orang tua dalam hal ini bisa berkonsultasi dengan pihak sekolah sehingga kebijakan sekolah bisa mempertimbangkannya atau juga bisa menangguhkannya, ya. Selain mungkin juga bisa dibincangkan adanya dana diakonia pendidikan. Nah, kita sangat berharap bahwa COVID-19 ini segera berlalu sehingga aktivitas bisa berjalan normal seperti sedia kala. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Demikian kira-kira Saudara Moderator untuk pertanyaan yang kedua ini. Baik, terima kasih Bu Lucy, sudah sangat jelas penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang apabila mungkin ada orang tua yang cukup kesulitan dalam masa-masa sekarang di tengah masa COVID ini, maka mungkin bisa berkonsultasi dengan pihak sekolah atau pihak yayasan untuk mungkin bisa memohon untuk keringanan biaya seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik, kemudian kita akan beralih pertanyaannya kepada di dalam bagaimana menghadapi stres di masa-masa wabah ini, dan tentunya panelis yang sangat pakar yang dapat menjawabnya itu adalah Ibu Yuni juga. Ibu Yuni ini memang bergerak di bidang psikologi, jadi tentu memahami dengan sangat baik. Bu Yuni, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sangat menarik sekali. Pertanyaan yang pertama untuk Ibu Yuni, pandemi virus corona atau COVID-19 ini membuat banyak sekali orang khawatir tentang banyak hal. Salah satunya yang paling besar adalah masalah keuangan. Bagi mereka yang bekerja sebagai seorang karyawan, penghasilan mereka itu mungkin akan menurun karena harus kehilangan pekerjaan, sementara kebutuhan hidup tidak berkurang. Terlebih lagi tidak mudah di masa-masa sekarang ini untuk mencari pekerjaan baru. Dan juga nggak hanya untuk karyawan, tetapi bagi para pelaku industri dan juga pemilik perusahaan, ada banyak kewajiban keuangan yang harus diselesaikan sementara omset perusahaan menurun atau bahkan tidak dapat beroperasi sama sekali. Nah, tentu keadaan-keadaan ini akan menimbulkan tekanan dan stres ya. Bagaimana Bu Yuni mengatasi stres karena keadaan finansial seperti ini, Bu? Ya, selamat malam Bapak Ibu. Betul sekali bahwa stres yang dihadapi oleh kebanyakan orang itu mulai terjadi sejak pandemi COVID ini terjadi, ya. Nah, stres di sini mempunyai pemahaman bahwa stres itu adalah keadaan, peristiwa, pengalaman, kondisi yang dipersepsi, jadi yang dimaknai, yang dihayati itu menekan, mengancam sehingga seseorang itu merasa tidak berdaya. Nah, kalau pada karyawan tadi berarti bahwa karena sumber penghasilan, sumber finansial dia itu hilang, maka dia akan menjadi tidak berdaya, sedangkan pengeluaran setiap bulan itu masih terus harus ditutup, ya. Baik itu di pendidikan, terlebih kalau ada anggota keluarga yang sedang mengalami sakit, ya. Nah, menjadi satu hal yang biasa, yang natural, bahwa setiap orang yang mengalami stres itu akan berusaha untuk keluar dari keadaan stresnya. Nah, ini biasa disebut dengan coping, ya. Jadi coping itu adalah usaha untuk seseorang itu mentoleransi dan menerima situasi yang menekan tadi, ya. Jadi dia harus bisa menerima, mentoleransi situasi yang menekan, dan tidak merisaukan atau mengabaikan tekanan yang tidak dapat dikuasainya. Karena ternyata ada keadaan yang menyebabkan stres itu di luar kontrol dia. Nah, kalau misalnya itu sesuatu yang di luar kontrol dia, berarti yang bisa dia kontrol adalah dirinya dia. Karena keadaan yang di luar diri dia ternyata tidak bisa dia kontrol. Tapi secara natural manusia itu akan selalu berusaha untuk mengatasi keadaan yang menekan, karena stres itu kan nggak enak ya. Stres itu kan menyebabkan seseorang tertekan, seseorang terancam, seseorang tidak berdaya. Nah, secara natural seseorang itu akan terus berusaha keluar dari keadaan yang tidak enak ini. Nah, kalau misalnya dia melakukan coping, usaha untuk keluar dari masalah stresnya ini atau situasi stresnya ini, maka dia ada dua pilihan. Yang pertama adalah dia mengendalikan situasinya atau dia mengendalikan dirinya. Nah, kalau dalam kondisi finansial tadi yang disampaikan oleh Michelle, bahwa situasi ekonomi
tidak mungkin karyawan itu kendalikan atau pemilik perusahaan itu kendalikan. Banyak orang yang tidak bisa mengendalikan ini. Nah, berarti yang dia bisa kendalikan adalah dirinya dia sendiri. Nah, itu yang disebut dengan emotion focus coping. Jadi, yang menjadi fokus dia untuk masalah stres itu adalah dirinya. Yang bisa dilakukan di dalam emotion focus coping adalah dia mengendalikan emosinya. Dia mengendalikan pikirannya. Ya, dengan cara apa? Misalnya dia menyeleksi berita-berita atau informasi-informasi yang positif, yang tidak mengancam, yang tidak menekan, yang membuat dia merasa nyaman. Karena kalau misalnya banyak berita yang dia baca atau yang dia terima itu semakin membuat dia tertekan, terancam, maka dia akan gagal di dalam mengendalikan pikirannya atau mengendalikan emosinya. Ya, nah ini perlu dilakukan supaya emotion focus coping itu berhasil. Karena kalau misalnya tidak, maka itu akan mengakibatkan pada perubahan fisiknya dia. Jadi seseorang itu tidak hanya masalah di emosi dan pikiran, makin lama fisik dia juga akan terpengaruh. Ya, jadi artinya fisik dia itu mungkin tekanan darahnya dia menjadi naik, gula darah tidak stabil, metabolismenya juga bermasalah. Nah, ini akan menyebabkan semakin dia tidak berdaya. Jadi, sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan hanyalah ada dalam dirinya dia. Jadi, dia harus bisa mengendalikan pikirannya dan mengendalikan emosinya. Ya, kemudian yang bisa dilakukan juga dia menjaga jarak dari atau menjaga jarak bukan hanya physical distancing ya, tapi dia menjaga jarak dalam arti adalah dia menjaga dari stimulasi atau stimulus yang membuat dia semakin tertekan tadi ya. Misalnya kalau misalnya ada banyak grup nih, biasanya kan orang-orang sekarang tuh grupnya nggak cukup satu ya, ada banyak grup. Nah, di dalam grup itu kalau misalnya banyak sekali informasi yang membuat dia semakin takut, ekonomi pertumbuhan minus, malah ya tidak positif misalnya. Nah, dia jaga jarak, jadi dia tidak terlibat di dalam grup itu untuk sementara, ya. Kemudian dia juga bisa berada di dalam satu kelompok lingkungan komunitas atau sosial yang bisa memberikan atmosfer positif, gitu, ya, sehingga pikiran dia, emosi dia itu juga bisa menjadi positif, gitu, kira-kira Michelle. Baik, terima kasih Bu Yuni untuk jawabannya yang sangat jelas sekali. Di sini dapat saya simpulkan, berarti di tengah-tengah kondisi seperti ini, yang kita perlu lakukan adalah mungkin tidak bisa mengendalikan situasi, karena situasi ini memang berjalan seperti ini, tapi yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan diri kita sendiri, begitu ya Bu Yuni ya? Iya. Mengendalikan emosi dan juga pikiran, dan bukan malah menyalahkan situasi, seperti itu ya Bu? Iya. Terima kasih untuk penjelasannya, dan masih ada pertanyaan kedua Bu Yuni. Ini berkaitan juga sama dengan tentang masa-masa sekarang ini. Hidup kita saat ini dikelilingi oleh berita yang sangat up to date tentang dampak virus ini. Seperti ya berapa orang yang terkena virus, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, kemudian tambahan PDP, ODP, dan sebagainya. Dan kondisi ini dapat menimbulkan gejala psikosomatis, di mana yang bersangkutan akan merasa seolah-olah merasakan gejala seperti penyakit COVID-19. Jadi mungkin jadi merasa suka sesak napas, atau mungkin merasa demam, pusing, sakit tenggorokan, padahal mungkin suhu tubuhnya normal, dan mungkin sesungguhnya gejala ini adalah manifestasi dari rasa cemas dan bukan akibat infeksi virus. Nah, bagaimana Bu Yuni mengatasi akibat stres dan psikosomatis yang dialami oleh seseorang seperti ini? Ya. Baik, Michelle. Psikosomatis ini memang banyak dialami orang yang sedang mengalami stres, ya. Nah, kalau dari namanya psikosomatis, artinya sesuatu yang berkaitan antara psikis dengan soma, antara jiwa dengan tubuh. Jadi apa yang terjadi pada tubuh itu akan mempengaruhi jiwa, dan apa yang terjadi pada jiwa itu juga akan mempengaruhi tubuh. Nah, dalam hal ini, ketika pikiran seseorang itu dihinggapi oleh atmosfer negatif, ya, semuanya karena ketakutan, kecemasan, depresi, misalnya ya, panik gitu ya, maka itu akan menyebabkan fisiknya juga akan bermasalah, ya. Atau sebaliknya, seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, ya, misalnya
karena dia dideteksi atau didiagnosa gitu ya, didiagnosa dia mengalami positif ya COVID, jadi dia didiagnosa positif. Nah, keadaan itu juga akan menyebabkan psikis dia juga akan berdampak. Jadi psikosomatis ini adalah satu rangkaian, apa yang terjadi pada fisik akan mempengaruhi psikisnya, dan apa yang terjadi pada psikis itu juga akan mempengaruhi fisiknya. Nah, untuk meminimalisir keadaan ini, maka yang diperlukan oleh seseorang ketika dia merasa bahwa, aduh, kok saya batuk kayaknya ini jangan-jangan kena COVID nih, atau dia merasa sesak nih kayaknya COVID, atau dia baru berjabat tangan dengan seseorang, atau dia bertemu dengan seseorang, kemudian, oh kayaknya ini ketularan nih, saya kayaknya rasa-rasa demam. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka yang perlu dilakukan oleh orang itu adalah kembali lagi seperti yang tadi dilakukan pada pertanyaan pertama, yaitu dia harus bisa mengendalikan dirinya, karena kita jumpa dengan orang, kemudian kita bertemu dengan banyak orang, apakah orang itu positif atau tidak, COVID atau tidak, kita kan tidak tahu. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah kembali lagi adalah pikiran kita, ya, pikiran kita, kemudian emosi kita, sehingga gejala-gejala fisik yang menyertai itu akan menurun, karena ini merupakan lingkaran. Kalau misalnya dia panik, maka keadaan fisiknya itu juga akan semakin tinggi, ya. Kalau misalnya dia cemas, maka detak jantungnya kan akan semakin bertambah. Yang tadinya sebenarnya bukan karena masalah penyakit, tapi karena tubuhnya itu dipaksa terus untuk dia berdetak karena kecemasannya, maka itu akan menjadi benar-benar sakit gitu. Atau misalnya dia sesak gitu ya, tapi sebenarnya bukan karena virus COVID, tapi karena kecemasan dia yang membuat dia sesak. Nah, kalau misalnya kepanikan atau kecemasan ini tidak menurun, maka itu kan akan terus memacu organ pernafasan dia untuk terus dia berdetak kencang. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ada rangkaian, namanya juga psikosomatis, jadi apa yang terjadi pada tubuh psikis saya itu akan berpengaruh pada soma saya, akan berpengaruh pada fisik saya. Maka saya harus bisa memasukkan informasi-informasi yang positif di dalam pikiran saya, di dalam diri saya, supaya itu bisa berpengaruh kepada fisik saya. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan dia bisa rileks, maka seluruh fisik dia itu juga akan kembali stabil, perlahan demi perlahan itu juga detak jantung juga akan turun, ya. Tapi kalau misalnya dia cemas, dia merasa takut, dia merasa panik, maka itu akan memicu fisiologis dia dan metabolismenya dia itu, hormon-hormon yang dilepaskan antara seseorang itu stres dengan seseorang tidak stres itu kan akan berbeda. Nah, hal ini yang perlu kita pahami, bahwa stimulus individu dan respon itu sangat berkaitan. Jadi kalau misalnya stimulusnya negatif, berproses di dalam diri orang itu juga akan semuanya negatif, maka responnya juga akan negatif. Dan kalau ini terus-menerus, fleksibilitas seseorang untuk tubuhnya itu bisa melawan penyakit itu akan menurun. Jadi stres itu kalau dibiarkan berkepanjangan itu akan menurunkan kemampuan dia, fleksibilitas dia di dalam menghadapi stresor lainnya gitu. Jadi kalau tadinya dia kuat bisa, tapi karena dia dalam keadaan stres, maka kemampuan imun dia juga akan menurun. Nah, penurunan ini kalau dibiarkan terus-menerus itu akan berakibat pada kemampuan-kemampuan dia di bidang sosial, misalnya ya, dia menjadi cepat marah, dia nanti akan bermasalah dengan pasangannya, bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan temannya, dan seterusnya. Kemudian sensitivitas juga akan naik. Orang yang tadinya ngomong tidak dengan nada tinggi, tapi dia hayati menjadi tinggi, gitu ya. Nah, kembali lagi, jadi stres itu kembali kepada pemaknaan yang kalau dihayati itu negatif, ditambah informasi negatif, akan berpengaruh pada keadaan fisik dia. Gitu. Jadi psikosomatis.
seperti itu. Oke, ya, jadi cukup jelas ya Bu Yuni. Jadi banyak sekali soalnya yang bertanya juga soal psikosomatis ini karena memang ternyata setelah Bu Yuni memaparkan kita menjadi lebih jelas tahu bahwa memang ada kaitan antara jiwa dan tubuh dan juga stres ini mengakibatkan juga nanti perlahan-lahan akan ada penurunan kualitas kesehatan juga ya Bu Yuni ya. Iya, betul. Jadi maka dari itu perlu bagi kita untuk bisa mengendalikan yang tadi balik lagi emosi dan juga pikiran. Nah, tadi kalau saya simpulkan ada 2 poin yang Bu Yuni di pertanyaan yang pertama juga jawab, yaitu adalah menyeleksi setiap berita-berita yang masuk, ya baik di grup WA dan di Instagram, sosmed lainnya. Kemudian juga dengan menjaga jarak dari stimulus-stimulus yang membuat tambah stres, begitu ya, Bu Yuni. Ya, Terima betul. kasih sekali lagi untuk jawabannya luar biasa. Nah, kita akan beralih kepada Pak Sugondo, panelis kita yang ketiga. Tentunya Pak Sugondo ini sudah pakar di bidang keluarga dan tentunya pertanyaan yang masuk ini juga berkaitan sekali dengan relasi antar keluarga, pasangan, suami istri, anak, dan orang tua. Pak Gondo, ini pertanyaan yang pertama. Selama menjalani masa stay at home, frekuensi atau intensitas pertemuan di antara anggota keluarga itu akan jadi semakin sering. Nah, hal ini sebenarnya merupakan kesempatan yang baik untuk membangun relasi yang positif di antara anggota keluarga. Tetapi salah satu efek negatif yang juga dapat terjadi adalah meningkatnya selisih paham di antara anggota keluarga, baik di antara pasangan suami atau istri maupun dengan anak-anak. Salah satu contohnya media memberitakan bahwa angka perceraian di China meningkat selama masa karantina COVID-19 diberlakukan di sana. Nah, bagaimana Pak Gondo membangun komunikasi yang positif di antara anggota keluarga pada saat kita harus menjalani masa-masa stay at home ini? Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu yang disediakan. Senang sekali saya bisa membagikan sedikit pengalaman saya pribadi di dalam hidup berumah tangga. Nah, mengenai pemberitaan perceraian di China memang begitu banyak, tapi saya mengharapkan di Indonesia ini, di keluarga Bapak Ibu tidak seperti itu. Karena memang mungkin berbeda kondisinya dibandingkan dengan di sana. Nah, saya akan memberitakan dulu fakta bahwa dunia ini sedang digoncang oleh COVID-19. Artinya, pengharapan kita, ekspektasi kita yang sedang awal sudah diharapkan untuk dapatkan sesuatu berubah. Yang kedua, rencana di dalam bisnis mungkin kita sudah mau menginvestasikan sesuatu juga berubah. Dan bentuk pekerjaan, mungkin kita sudah punya rencana, punya pekerjaan, atau juga bentuk pelayanan juga berubah. Karena diguncangkan oleh COVID-19 ini. Nah, ketika saya mengalami hal itu, kemudian saya ingat kepada satu quote Mother Teresa. Dia berkatakan dalam bahasa Inggris, berkata begini, "If you want to change the world, go home and love your family." Berkenaan dengan COVID-19 ini, sehingga saya mulai berpikir, apa hubungannya ya dengan go home, love your family, jika saya ingin merubah dunia. Untuk agar tidak kita stres dalam rumah, atau juga tidak banyak konflik berkepanjangan, kita perlu memahami dulu, merubah pola pikir kita terhadap rumah tangga. Merubah prioritas kita, yang tadinya uang, jabatan, ketenaran, kita kembalikan kepada keluarga. Seperti yang Mother Teresa katakan seperti itu. Dan juga kita harus menyadari bahwa suami dan istri adalah orang yang berbeda. Dan juga anak-anak kita. Perlu Bapak Ibu pahami kalau kita, orang yang berkeluarga menikah, yaitu dinikahkan oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan. Yaitu orang yang lawan jenis. Jadi sudah tidak dipungkiri kalau orang yang berlawanan jenisnya tentu berlawanan sifatnya. Tapi itukah yang Bapak Ibu sudah pilih? Bapak Ibu sudah tentukan di dalam pernikahan Bapak Ibu. Menikah dengan lawan jenis. Artinya banyak sekali perbedaan dan tidak dipungkiri akan banyak sekali bertentangan dan juga kekecewaan satu sama lain.
Nah, tapi tadi seperti Pak Bambang sudah katakan, seperti Nuh di dalam bahtera. Ingat Bapak Ibu, kalau kita pun juga ketika kita menikah, kita bukan hanya berdua, tapi bertiga, yaitu Tuhan, suami, istri, dan juga dikaruniakan anak-anak. Jadi di sini adalah dasar dulu bahwa Bapak Ibu harus menyadari bahwa kita ini berbeda. Semakin sering kita bertemu, pasti sering tidak banyak ketidakcocokan. Pasti akan banyak konflik yang terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu merasa ini adalah suatu kewajaran, stres itu akan berkurang. Saya memiliki 2 orang putri yang sudah dewasa dan mereka sudah jarang ada di rumah. Ketika COVID-19, mereka harus terpaksa ada di rumah dengan kami. Dan awal-awal minggu pertama, kami terasa begitu banyak konflik dengan mereka. Mengapa ya? Karena memang kami jarang ketemu. Biasa kalau sering ketemu, akan terjadi suatu gesekan dan itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Demikian juga dengan istri. Dan apalagi bagi Bapak Ibu yang sering bekerja di luar rumah. Ketika dihadapi dengan COVID-19 dan untuk tinggal di rumah, prioritas Bapak Ibu akan berubah. Dan makin gesekan ini makin bertambah banyak. Tapi ini adalah prioritas yang Bapak Ibu harus rubah. Anggota keluarga adalah satu-satunya sebetulnya adalah yang membentuk Bapak Ibu sekalian. Memang kalau jarang ketemu kelihatannya aman-aman ya. Tapi sebetulnya banyak keluarga suami istri yang saling menghindar. Ketika ada gesekan sedikit, dia menghindar. Dia lebih senang bekerja atau berkarya di luar rumah agar tidak menghadapi gesekan tersebut, konflik tersebut. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita di dalam rumah bersama-sama dengan keluarga kita, dengan anak-anak? Upayakan. Biasanya kalau jarang makan bersama, upayakan kita bisa makan bersama. Kami di sini sering mengupayakan harus wajib. Kalau siang, pagi, dan malam kita bisa makan bersama. Dan mulai hadirkan Tuhan. Walaupun dalam waktu yang sedikit untuk berdoa bersama. Kelihatannya itu tidak sulit. Tapi kalau Bapak Ibu sering melakukan hal itu dengan melakukan doa bersama, makan bersama, jangan terlalu banyak berbicara hal perbedaan. Tapi mari kita pikirkan kebersamaan tersebut. Yang kedua, berikan kelonggaran pada anggota keluarga untuk berkreasi. Mungkin anak Bapak Ibu untuk bikin sesuatu hal yang lain. Jangan diprotes. Mungkin istri atau suami punya hobi tersendiri di dalam rumah. Biarkan, izinkan berkreasi. Walaupun mungkin rumah kita menjadi tidak nyaman karena cukup berantakan. Tapi itu adalah suatu hal yang indah dan kita bisa melihat pertumbuhan mereka dalam rumah kita. Dan kemudian kita kerjakan, mungkin ada hal-hal yang kita bekerjakan bersama. Bila Bapak Ibu punya kebun, bisa berkebun, membersihkan kebun, atau olahraga. Jadwalkan itu. Mendengarkan musik, atau memasak bersama, atau membersihkan rumah bersama-sama. Yang penting yang saya tekankan di sini adalah upayakan atau pusatkan mengenai kesatuan. Betul, Tuhan mempersatukan 2 orang yang berbeda, laki-laki dan perempuan yang berlawanan jenis. Usahakan, bukan perbedaan yang kita lihatkan, tapi masing-masing berikan kelonggaran agar tercipta rumahku adalah pertumbuhanku. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan di sini, jangan menggenggam terlalu erat kepada apa yang bersifat sementara. Mungkin karir Bapak Ibu, pekerjaan, semuanya adalah sementara. Harta, jabatan, kesenangan, jangan menggenggam terlalu erat. Tapi kembali fokus seperti yang Mother Teresa katakan. Jika ingin merubah dunia,
pergi ke rumah, kasih keluarga kita. Yang kedua, yaitu libatkan Tuhan. Tuhan adalah dasar yang paling kuat. Mungkin Bapak Ibu berdasarkan mengandalkan sekarang harta dan keuangan saudara. Dan sekarang mulai kita libatkan Tuhan dalam setiap hari dalam rumah tangga kita. Ciptakan suasana yang rumah sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu tentang tempat pembelajaran. Dan yang kedua adalah pertumbuhan rohani. Dan yang ketiga adalah rumah juga adalah tempat pemulihan, tempat healing center. Ketika kita bergesekan satu sama lain, pada waktu itu juga kita dapat belajar menjadi seorang yang semakin serupa apa yang Tuhan kehendaki. Demikian, Michelle, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian apa yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Wah, luar biasa ya Pak Gondo. Itu menyentuh hati saya juga. Ya, nah kemudian jadi kalau saya simpulkan Pak Gondo, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik, ternyata hal-hal yang cukup simpel, tetapi ini sangat bermakna dalam ya. Tadi kalau Pak Gondo bilang ambil waktu untuk bisa makan bersama, duduk bersama, kemudian juga yang paling penting doa bersama, melibatkan Tuhan ya Pak Gondo ya di tengah-tengah keluarga kita, itu sangat penting. Kemudian yang kedua juga memberikan ruang untuk pasangan kita atau anak-anak kita untuk berkreasi, dan juga bisa mencari aktivitas bersama kayak masak bersama, olahraga bersama seperti itu ya, sehingga di dalam rumah itu fun gitu ya. Jadi bukan stres tapi justru bisa melakukan banyak quality time bersama-sama dengan anggota keluarga. Luar biasa jawabannya Pak Gondo. Nah, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan yang tidak kalah menarik juga. Ini pertanyaan dari audiens. Saya seorang ibu yang bekerja. Sejak stay at home, jadi sejak social distancing ini, saya jadi kurang sabar dan sering marah-marah sama anak. Dan hal ini membuat saya merasa bersalah. Saya merasa semua beban itu menumpuk pada saya. Selama saya di rumah, pekerjaan kantor juga masih harus saya handle dari rumah. Sementara suami saya mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan anak-anak juga masih memerlukan bimbingan saya untuk melakukan studi pendidikannya. Nah, apa yang harus saya lakukan agar saya dapat menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak saya di dalam masa ini? Nah, itu pertanyaan dari sisi ibu. Nah, kemudian ada juga pertanyaan ini dari sisi suaminya gitu ya, dari sisi pria. Itu bagaimana, ini karena berkaitan, jadi sekalian ditanyakan, bagaimana menenangkan istri nih, ini dari sisi suami, menenangkan istri yang suka ngomel-ngomel karena anak-anak dan suaminya dianggap tidak mau membantu pekerjaan di rumah. Jadi ini masih berkaitan, silakan dijawab Pak Gondo. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya mudah-mudah sulit juga ya. Karena memang bagi seorang ibu rumah tangga dan juga harus menafkahi rumah tangga dan dihadapi dengan anak-anak yang begitu mengganggu dalam rumah tangganya, itu akan menjadikan kesulitan tersendiri. Namun, kembali lagi, ya, seperti saya awal ceritakan bahwa ketika kita masuk di dalam rumah, berikan kelonggaran-kelonggaran. Bapak Ibu jangan terlalu berekspektasi lebih terhadap anak. Dan juga biarkan ketika anak-anak berkreasi, mungkin ibu paling agak capeknya yaitu untuk memberesin lagi barang-barang yang ada di rumah, perabotan-perabotan. Ajarkan anak-anak untuk membantu. Kalau saya bersama dengan istri, sering kami membagikan perasaan kami pada anak-anak. Izinkan ketika anak-anak rewel, orang tua harus bisa berani berkata, "Nak, saya capek." Katakan juga, "Nak, saya sedih." "Nak, papa mama pekerjaannya sedang terpuruk. Bantu saya untuk doakan saya." Ketika orang tua berbicara kepada anak seperti itu, anak akan mengerti dan sifat anak pun akan lambat laun akan menjadi membaik dan tidak banyak rewel dan tidak banyak menuntut. Jadi saya harapkan ketika dalam kondisi seperti ini, pakai kesempatan ini untuk menciptakan house menjadi home. House atau rumah itu mudah didapat. Tapi home itu perlu kerja keras untuk memilikinya.
Izinkan kelonggaran-kelonggaran. Untuk suami, istri, untuk papa dan mama. Bilanglah kepada kepada anak-anak. Nyatakan apa kesulitan orang tua. Dan banyak anak-anak bisa membantu meringankan beban orang tua. Ketika orang tuanya merendah dan mengakui bahwa orang tuanya capek. Katakan, mama papa capek. Mama papa pengen istirahat dulu. Bantu ya mama papa. Dan itu jauh lebih meringankan beban orang tua tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gondo untuk jawabannya. Jadi ini jawaban yang luar biasa juga. Kalau kita simpulkan bahwa mari kita menyatakan dengan terbuka ya perasaan kita. Kadangkala itu kita sering gengsi, tetapi mari di masa-masa ini kita semakin mendekatkan diri dengan anggota keluarga kita dengan menyatakan secara terbuka perasaan kita atau mungkin kesulitan kita. Dan tadi kalau Pak Gondo bilang menjadikan bukan house tetapi home itu sangat bagus sekali, di mana kita memang perlu bekerja keras, tetapi tentunya akan ada hasil yang luar biasa waktu kita juga sama-sama melibatkan Tuhan. Nah, jawaban yang luar biasa, terima kasih Pak Gondo. Nah, kita akan lanjutkan kembali dengan pertanyaan kepada Ibu Lucy. Karena ini berkaitan dengan pendidikan, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, Bu Lucy. Bu Lucy, bagaimana kiat dari Ibu apabila ada orang tua yang mungkin dengan pendidikan terakhir yang tidak tinggi, namun harus membimbing anak belajar selama masa pandemi COVID-19 ini. Seperti kita tahu bahwa sekarang pelajaran anak-anak juga semakin sulit dan mungkin di zaman pada masa orang tua dulu beberapa puluh tahun yang lalu tidak sesulit sekarang. Karena hal ini banyak terjadi pada keluarga-keluarga yang mungkin ada di daerah yang terpencil. Silakan Bu Lucy bisa dijawab. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang dalam hal ini, orang tua diharapkan untuk bisa bermitra dengan pihak sekolah atau dengan pihak guru. Bagaimana orang tua juga bisa berkonsultasi, berkomunikasi. Dalam hal ini, perlu untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Nah, kemudian kaitannya tadi karena pertanyaannya di daerah terpencil begitu ya. Nah, mungkin untuk masyarakat perkotaan tidak menjadi masalah karena ada banyak portal-portal pendidikan yang bisa digunakan untuk aplikasi belajar. Tetapi bagaimana dengan mereka yang berada di daerah terpencil? Luar biasa untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memikirkan untuk hal ini. Maka Kemendikbud bekerja sama dengan TVRI. Kita tahu bahwa TVRI ini jangkauannya sudah sampai ke pelosok dan di berbagai daerah-daerah terpencil. Maka dengan menggandengnya TVRI oleh Kemendikbud ini memberikan peluang bagi anak-anak yang berada di daerah untuk bisa terfasilitasi pembelajarannya. Jadi yang menggembirakan adalah untuk mereka yang berada di daerah terpencil, berada di daerah pelosok, bahwa jangkauan TVRI ini sudah bisa mulai digunakan sebagai media pembelajaran. Tepatnya adalah per kemarin, hari Senin, tanggal 13 April, TVRI sudah mulai bisa tayang sebagai media pembelajaran, dan itu untuk semua jenjang. Ya, ada jenjang PAUD, ada SD, ada SMP, dan SMA. Nah, itu yang menggembirakan. Jadi, mungkin bagi Bapak Ibu, orang tua yang pendidikannya tidak tinggi, nah sarana TVRI ini bisa menjadi salah satu alternatif jawaban sehingga anak-anak tetap bisa terfasilitasi untuk pendidikannya. Demikian kira-kira jawaban saya, Saudara Moderator. Baik, Bu Lucy, terima kasih untuk jawabannya. Jadi memang ternyata ada program ya, Bu ya, dari Kemendikbud itu melalui TVRI. Ya, betul. Itu baru ada di tanggal 13 April kemarin, jadi sudah berjalan, betul. Ya, Bu ya. Betul. Ini dari jenjang PAUD sampai SMA, luar biasa ya. Jadi mungkin bagi orang tua yang cukup kesulitan atau mungkin sekolahnya juga tidak menyediakan fasilitas untuk online class, juga mungkin bisa mengikuti ini ya, Bu ya. Betul. Dari TVRI ini ya, baik.
Ya. Oke, terima kasih Bu Lucy untuk informasinya yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan kembali kepada Ibu Yuni, karena ini berkaitan dengan, memang masih berhubungan dengan relasi. Ya, Bu Yuni, ini pertanyaannya bagaimana menghadapi anak usia dewasa, yaitu usia kuliah di sini, dengan karakter yang introvert. Introvert itu berarti cukup tertutup gitu ya. Dan anak tersebut tidak mau terbuka terhadap orang tua saat menghadapi masalah dan menyimpannya seorang diri. Nah, sebagai akibatnya kehidupan spiritualnya pun jadi down. Nah, bagaimana menghadapinya, Bu Yuni? Iya, jadi perubahan karakter itu bisa terjadi karena adanya perubahan yang dia alami dalam keseharian dia, ya. Jadi kalau tadinya misalnya dia riang, dia gembira, kemudian karena adanya sesuatu yang terjadi tiba-tiba menyebabkan perubahan yang cukup kuat gitu ya di dalam diri dia, di dalam keseharian dia, sehingga dia menjadi perubahan yang tadinya riang menjadi diam, tertutup. Nah, akan berbeda kalau memang dia dari awalnya itu memang sudah punya karakter yang tertutup. Nah, kalau dari pertanyaan Michelle atau pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwa sepertinya anak ini tadinya memang dia riang, ya, kemudian karena situasi yang berubah ini, karena dia tadinya bisa main sama teman-temannya, dia bisa gembira bersama dengan teman-temannya, apalagi kalau usia remaja ya, ngumpul, yang ngafe, yang hangout gitu. Nah, sekarang dia harus berada di dalam kondisi karantina, ya. Walaupun dia bebas berselancar di dunia maya, tetapi di dunia nyata kan dia nggak bisa gitu ya, sehingga menyebabkan dia menjadi introvert, ya, menjadi diam, menjadi tertutup, ya. Nah, kita sebagai orang tua yang melihat perubahan karakter ini yang tadinya dia riang menjadi dia tertutup, maka kita perlu memahami bahwa ini bukan karena kondisi anaknya, tetapi ada situasi eksternal yang menyebabkan anak ini menjadi berubah. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tua usianya dibandingkan dia, lebih dewasa di dalam pemikirannya, maka kita diharapkan menjadi inisiatif, ya, yang mengambil inisiatif untuk memulai jalinan komunikasi, untuk memulai membangun hubungan, untuk memulai mengajak dia, mendekati dia, ya, sehingga kita bisa menolong dia untuk dia kembali lagi kepada karakternya dia, kembali lagi kepada dirinya dia sendiri, ya. Bisa saja dia dalam keadaan yang memang bingung, dia memang butuh pertolongan, ya, karena situasi yang seperti ini tidak mudah untuk orang dewasa, tidak mudah, terlebih buat anak kita yang masih remaja, ya. Jadi kita sebagai orang tua yang usia lebih dewasa, segalanya lebih dewasa, kerohanian lebih dewasa, ya. Nah, kita bisa melakukan pendekatan. Lalu selain itu kita juga bisa mengajak atau meminta tolong pembimbingnya, ya, pembimbing remajanya atau pendampingnya di dalam kerohanian untuk bersama-sama menghubungin dia, ya, karena remaja ini kan biasanya kalau dengan orang-orang yang hampir seusianya dia akan lebih terbuka. Nah, jadi kita bisa melibatkan itu. Intinya adalah jangan sampai anak ini terpuruk terus-menerus. Ya, dia perlu ditolong. Nah, siapa yang menolong? Tentunya orang di sekitar dia, significant person, orang yang signifikan buat dia, berarti buat dia, itulah yang harus mengambil inisiatif terlebih dahulu. Lalu ada pertanyaan, saya sendiri juga lagi pusing ini, Bu. Nah, memang orang tua juga sedang pusing, tetapi ini tidak ada pilihan. Kalau misalnya bukan orang tua, mau siapa yang menolong anaknya? Ya, jadi orang tua mau tidak mau itu harus menjadi inisiatif pertama, inisiator untuk dia menolong anaknya, ya. Nah, dengan pendekatan yang dilakukan oleh orang tua, kemudian juga melibatkan pembimbingnya, melibatkan teman-teman baiknya, maka diharapkan keadaan rohani yang terpuruk atau dia misalnya tertutup itu bisa mulai pelan-pelan terbuka. Seperti itu, Mas.
Oke, terima kasih Bu Yuni atas penjelasan yang luar biasa. Berarti tipsnya adalah gimana orang tua bisa inisiatif justru ya Bu Yuni untuk mendekati anak dan kemudian menolong dia untuk kembali pada dirinya sendiri. Jadi mungkin bagaimana orang tua bisa menjadi teman mungkin ya bagi anaknya ya, karena mungkin anaknya juga biasanya bergaul sama teman-temannya, mungkin sekarang kehilangan, bisa digantikan oleh orang tua menjadi peran, menjadi teman gitu bagi anak-anaknya. Terima kasih Bu Yuni. Dan mungkin Pak Gondo mungkin mau menambahkan dari pertanyaan yang sama tadi, ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Cukup saya rasa. Cukup ya. Baik, kalau gitu terima kasih untuk para panelis, luar biasa sekali jawaban-jawabannya dan itu membuka saran dan masukan yang luar biasa sekali buat kami. Nah, tersisa sekitar 5 menit lagi waktunya. Saya mempersilakan kepada para panelis untuk bisa memberikan closing statement kepada setiap peserta webinar yang menonton malam hari ini. Dipersilakan kepada Ibu Lucy terlebih dahulu. Baik, saya akan menyampaikan closing statement saya. Yang pertama, perlunya membangun kesadaran bersama bahwa proses pendidikan yang pertama dan utama adalah ada di dalam keluarga. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab mutlak orang tuanya dan bukan sepenuhnya oleh sekolah. Peran orang tua sebagai role model, yaitu orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Orang tua perlu memupuk kebiasaan memberi bekal rohani kepada anak-anaknya dan tentunya mendoakannya setiap hari. Lalu tanamkan kepada anak-anak bahwa belajar bukan untuk mengejar nilai, tetapi belajar untuk kehidupan. Kitab Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat Tuhan akan menolong anak-anak, akan menuntun anak-anak ini berjalan menyusuri lorong masa depannya. Demikian closing statement yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, luar biasa. Kemudian kita lanjutkan dengan Ibu Yuni. Bu Yuni mungkin bisa memberikan closing statement. Silakan Bu Yuni. Iya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena suatu kebetulan dan tanpa alasan. Ya. Hal-hal yang baik seringkali datang dan hal yang baik seringkali datang dari situasi yang justru penuh tekanan. Daripada membiarkan kesulitan mengubah kita menjadi orang yang negatif atau menjadi korban yang tidak berdaya, lebih baik kita menggunakannya sebagai alat untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Nah, hal ini sejalan dengan Roma 12 ayat 12 yang dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Baik, Bu Yuni, luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk closing statement yang sangat menguatkan kita semua. Dan terakhir, Pak Sugondo bisa memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Seperti yang saya utarakan di awal, quotes dari Mother Teresa berkata, if you want to change the world, go home and love your family. Jadi, berelasi dalam rumah tangga adalah proses pembentukan untuk kita menjadi semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Di mana rumah tangga ada 3 unsur yang harus ada, yaitu Tuhan dan keluarga, suami, istri, dan sama anak-anak. Oleh karena itu, pesan saya, jangan terlalu memegang erat kepada hal yang bersifat sementara. Apakah itu harta, jabatan, hobi, kesenangan dunia. Yang kedua, berpeganglah erat pada dasar yang tidak dapat tergoncangkan, yaitu Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga saudara. Pakai relasi dengan Tuhan sebanyak mungkin ketika di dalam kondisi seperti ini. Ketiga, ciptakan suasana rumah sebagai tujuan utama Tuhan. Jadi yang terpenting adalah rumahku adalah pertumbuhanku. Mungkin Bapak Ibu bisa katakan lagi dalam hati, rumahku adalah pertumbuhanku. Ketika kita relasi dengan satu sama lain, itu akan menumbuhkan karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Sugondo untuk closing statement-nya juga yang sangat menguatkan kita semua.
Dan baik Bapak Ibu sekalian para peserta webinar, pertanyaan yang masuk sebenarnya masih sangat banyak sekali, namun oleh karena keterbatasan waktu, maka kita harus mengakhiri webinar malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari seluruh peserta webinar, karena seperti kita tahu, peserta malam hari ini yang mengikuti webinar sangat banyak, dan terima kasih juga kepada para panelis atas saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di webinar-webinar selanjutnya. Tetap semangat, tetap melekat kepada Tuhan. DBNO, down but not out.